mencoba meranking 10 jam tangan terbaik dengan budget under 10 juta. Jadi, di series ini gue akan milih 2 model jam tangan dari 2 brand yang berbeda. Dan dari 2 model jam tangan itu, gue akan ngeranking mereka berhak di posisi berapa dalam 10 besar. Dan list ini adalah semua subjektif menurut gue. Di part pertama ini, gue akan milih 2 jam tangan. Brand yang pertama, gue akan pilih model jam tangan dari brand Tissot. Yang kedua, gue akan pilih dari brand Hamilton. Disclaimer, ini semua subjektif sekali lagi berdasarkan pendapat gua. Jadi kalau kalian mau langsung skip ke bagian ranking, kalian bisa langsung skip ke menit. Gue jelasin dikit tentang disclaimer-nya sebelum gue langsung masuk ke penilaian dan pemilihan gue. Disclaimer, gue bukan orang paling ahli soal jam tangan yang ada. Gue tahu dan kenal beberapa orang yang lebih ahli dari gue, jadi gue selalu belajar dan belajar. Yang kedua, balik lagi, ini nggak mewakili atau merepresentasikan pilihan-pilihan dari kalian. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Kalian bebas kalau menurut kalian lebih bagus mana di ranking yang mana, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kenapa under 10 juta? Kenapa gue nggak bikin dari 1 jutaan sampai 5 jutaan? Karena di 1 sampai 5 jutaan itu masih banyak banget variasi yang bisa kalian pilih, tapi kayak gacha, sorry to say. Jadi kalian beli jam, tapi kualitasnya tuh nggak worth to the money, jadi langsung aja under 10 juta, kita maksimalkan budget yang ada di batas minimum. Jadi seperti yang gue bilang tadi, di part 1 ini gue akan milih 1 brand jam tangan dari Hamilton, dan 1 lagi dari Tissot. Langsung aja yang pertama dari Hamilton, gue akan milih Hamilton Kaki Military Watch, dimana jam tangan ini range-nya di 5 sampai 8 jutaan. Kalian cari aja pre-owned-nya banyak banget di market. Dan kenapa gue suka jam ini? 1, jam ini sangat simple. Simple dalam artian apa? Model Hamilton Kaki ini dari dulu sampai sekarang itu hampir nggak pernah berubah. Jadi kalau kalian suka military watch tapi kecil, sekali lagi ini military watch yang kecil notch-nya. Dan surprisingly, mesin Hamilton ini dengan range gitu ditenagai mesin yang sama dengan yang dipakai sama Aqua Racer. Jadi kalian tahu sendiri budget Aqua Racer berapa. Ini kalian udah dapetin mesin yang sama dengan budget yang seminim itu. Dan dari segala macam model yang Hamilton punya, kenapa gue pilih yang kaki? Karena model kaki adalah salah satu model mungkin yang pakai NATO strap. Jadi kalau kalian suka strap tapi kalian nggak suka ganti-ganti kulit karena kulitnya satu bisa rusak, kena air, bau. Dengan NATO strap ini itu fix semua problem yang kalian punya. NATO strap itu terkenal dengan durability-nya, apalagi kalau Swiss yang bikin udah aman banget pastinya. Nah berikutnya kenapa gue suka jam ini? Jam ini itu nggak rewel karena mesinnya tadi. Dan sekali lagi Swiss itu beda jauh dengan Japan Movement, kecuali kalau udah harganya tinggi. Kenapa? Karena akurasi dari jam tangan Swiss yang satu ini, Hamilton Kaki ini, bisa diadu dengan akurasi jam tangan ETA atau Sellita yang sepadan, bahkan harganya udah puluhan juta. Jadi buat kalian yang selalu ngeluh kayak, aduh gue nggak ada budget buat jam tangan bagus, aduh gue kurang nih budgetnya, aduh tangan gue kekecilan, jam tangan di area 10 juta ke bawah itu rata-rata gede-gede atau besar-besar gitu. Nah ini pilihan yang cocok buat kalian mungkin ini. Mungkin menurut kalian ini terlalu basic kali ya Hamilton Kaki. Cuman menurut gue sesimpel itu udah cukup bikin happy sih. Kalau kalian pernah lihat model Hamilton Kaki tuh, itu udah sangat bikin watch enthusiast tuh udah punya feeling kayak ini jam beneran jam, bukan jam yang kayak fashion atau jam-jam yang niru atau yang cuman asal keluarin model yang penting kayak flexing enggak. Ini bener-bener low key dan kalau watch enthusiast pasti suka sih. Tissot, dari semua model Tissot yang ada, gua akan milih PRX atau PRX. Kenapa? Karena 1, harganya under 10. Kalian pasti di sini bertanya-tanya, kok harganya under 10? Ya, cari second-nya. Dengan budget 10 juta ke bawah, dari sekian banyak model Tissot, kalian jangan beli brand new, saran gue. Kenapa? Kalau lu beli brand new, itu lu bakal dapet depreciation value. Sekali kalian beli brand new, apapun itu, mobil, rumah, kalian beli baru, kecuali harganya memang naik ya, kalau kalian beruntung, itu harganya akan turun. Mobil baru keluar dari showroom, harganya turun. Karena udah termasuk mobil bekas, udah dipakai. Jadi selalu kalau kalian under 10, coba carilah barang-barang second, yang aman pastinya, yang sehat terutama juga, dan kalian udah dapat automatic dengan 80 hours power reserve. Itu alasan pertama. Kenapa? Pemula beli jam tangan itu pasti males yang namanya winding. Walaupun kalian pasti bilang, ngapain di winding? Oke, kita lupakan orang-orang yang bilang, ini automatic nggak usah winding, kita lupakan. Tetap harus di winding, oke? Kalian udah tahu kenapa alasannya harus di winding pastinya di sini. 80 hours kalian winding. 80 hours itu udah 3 hari lebih kalian dapat powernya dan kalian tidak perlu winding lagi. Kalau kalian windingnya cukup banyak di awal. Jadi itu udah nge-cut hal-hal yang mungkin untuk orang awam, untuk pemula di dunia jam tangan itu kayak males gitu kok jam tangan bagus kok ribet banget sih gitu. Itu udah nge-cut hal-hal
seperti itu. Yang kedua, dari segi desain. Kenapa gue milih jam tangan Tissot PRX? Tissot PRX ini sangat kental modelnya dengan AP Royal Oak. Walaupun nggak mirip banget, tapi sebenarnya instead of AP Royal Oak, dia lebih mirip sama Vacheron. Tapi kalau kalian yang bilang Tissot ini mirip jam tangan AP Royal Oak gitu, sebenarnya ini lebih mirip sama jam tangan Vacheron Historic kalau kalian tahu. Nah, di mana dia konsep braceletnya, konsep case-nya itu lebih menyerupai Tissot ini dibanding sama AP Royal Oak. Dan kalau kalian tahu Vacheron Constantin yang historik ini punya nilai seni atau nilai apresiasi yang sangat tinggi di kalangan watch enthusiast. Nah, minusnya kalau soal Tissot ini adalah dia itu punya rumor di mana mesinnya memang Swiss tapi case-nya kalau kalian sering pegang stainless steel gitu, sering pegang jam Swiss di mana case-nya itu kan punya kayak kepadatan kan, punya solid kayak kalau kita pegang bahasanya tuh, wow ini solid nih pasti pegang. Nah, Tissot ini kurang solid terasanya. Kenapa? Karena ada rumor tadi yang gue bilang, dia case-nya dibikin di China. Ada rumornya seperti itu. Gue nggak bisa confirm, dan nggak ada juga yang bisa confirm, karena ya itu pasti rahasia pabrik mereka sendiri, si Tissot-nya. Dan sekarang gue akan taruh dua model jam tangan ini, Hamilton kaki dan Tissot PRX, ke top 10 jam tangan under 10 juta menurut gue. Sebenarnya agak tough di awal milih 2 jam ini, karena 2 jam ini berpotensi untuk langsung ngedudukin posisi 5 ke atas. Oke, yang pertama Tissot PRX. Di part 1 ini sebenarnya sulit ya untuk taruh di ranking berapa, tapi gue akan pilih dia di nomor 4. Dan Hamilton gue akan naruh di posisi 5. Tinggi sebenarnya dua posisi model jam tangan ini, tapi di part selanjutnya, adakah jam tangan dengan model-model tertentu yang bisa menggeser atau menggantikan mereka di posisi mereka saat ini? Bocoran aja, di part selanjutnya gue akan milih satu jam tangan dari brand Tag Heuer dan satu jam tangan dari brand Omega. Dan sekarang posisi keempat dan posisi kelima udah keisi. Nextnya nih, masih ada 8 posisi lagi yang akan kita isi sama-sama. Kira-kira jam tangan apa lagi yang bakal masuk ke top 10 jam tangan under 10 juta ini. Oke, sekian. Sampai jumpa di part 2.